Halo orang-orangan YouTube. Setelah di video sebelumnya gue membahas soal menggunakan iPad Pro sebagai pengganti laptop untuk kerja sehari-hari, di video ini gue bakal ngebahas tentang 5 aksesoris wajib untuk iPad Pro yang digunakan sebagai pengganti laptop atau sebagai komputer utama. Aksesoris wajib yang pertama adalah Magic Keyboard yang juga berfungsi sebagai case untuk iPad Pro maupun iPad Air 4. Sebagai sebuah device pengganti laptop, tentunya iPad Pro harus ditemani dengan keyboard yang nyaman untuk mengetik dengan cepat dan akurat dalam durasi kerja yang tidak sebentar. Nah, Magic Keyboard dilengkapi dengan tombol-tombol yang sangat nyaman untuk mengetik maupun mengeksekusi tombol shortcut bagi kalian para shortcut ninja di luar sana. Bahkan, tombol-tombolnya juga dilengkapi dengan backlit yang menyala secara otomatis ketika suasana semakin gelap di tengah kesunyian malam dan kesendirian. Selain itu, dengan tersedianya built-in trackpad seperti pada laptop, fungsi pointer atau kursor pada iPad OS akan aktif secara otomatis ketika iPad Pro dikoneksikan dengan Magic Keyboard. Dengan fungsi ini, bekerja dengan menggunakan iPad akan semakin mirip dan semakin nyaman seperti halnya ketika menggunakan trackpad pada laptop. Sebagai sebuah trackpad khas buatan Apple, trackpad ini juga mendukung fungsi gesture seperti tap, pinch, tap 2 jari, swipe 2 jari, swipe 3 jari, dan lain sebagainya untuk mengeksekusi berbagai fungsi pada navigasi iPad OS. Canggihnya, Magic Keyboard ini nggak pakai baterai sama sekali, jadi nggak ribet harus di-charge. Udah gitu, dengan koneksi Smart Connector, Magic Keyboard ini dapat dikoneksikan dengan iPad Pro secara instan, tanpa melalui koneksi Bluetooth yang sering menyebabkan lag atau input delay. Di sisi engsel sebelah kiri, terdapat sebuah port USB Type-C yang bisa digunakan sebagai colokan untuk nge-charge iPad Pro. Jadi, port USB Type-C pada iPad-nya bisa bebas digunakan untuk keperluan lain. Sebagai sebuah case, Magic Keyboard ini juga mudah untuk dilipat, seperti laptop pada umumnya, sehingga mudah dibawa-bawa bareng sama iPad Pro. Tapi kan Magic Keyboardnya harganya mahal banget, Bang. Iya sih, tapi menurut gue dengan beberapa kelebihan yang tadi gue udah sebutin, tetap worth kok untuk harga segitu. Percayalah. Bisa juga sih iPad Pro kalian dipasangkan dengan keyboard eksternal biasa yang pakai Bluetooth, tapi kan nggak mobile dan nggak praktis. Belum lagi harus ditambah dengan trackpad eksternal yang harganya nggak murah kalau teman-teman mau memanfaatkan fungsi gesture pada iPad OS. Buat kalian yang cari alternatif yang lebih murah, bisa ngelirik Logitech Folio Touch. Keyboard case yang dibuat oleh Logitech dengan lisensi resmi dari Apple ini memiliki fungsi yang serupa dengan Magic Keyboard. Bahkan dilengkapi dengan raw function key yang tidak terdapat pada Magic Keyboard. Form factor-nya juga lebih fleksibel dengan kickstand yang memiliki lebih banyak viewing angle dan dapat dilipat ke belakang. Case keyboard ini juga menawarkan proteksi menyeluruh pada bagian samping iPad. Sayangnya, keyboard ini sedikit lebih berat daripada Magic Keyboard, sehingga kurang nyaman ketika dipegang bareng iPad-nya. Kekurangan lainnya, keyboard case ini lebih sulit dilepas pasang dan hanya tersedia untuk iPad Pro ukuran 11 inci. Untuk aksesoris wajib yang kedua sebenarnya masih berhubungan sama Magic Keyboard, yaitu USB Type-C Magnetic Converter. Nggak wajib-wajib amat sih, ya bisa dibilang sunnah lah. Sejak menggunakan MacBook Pro pada tahun 2009, gue sangat suka dengan konektor charger MagSafe yang menjadi ciri khas Apple. Kepala konektor yang dilengkapi dengan magnet sangat mudah untuk dikoneksikan dan sangat aman ketika kabel charger kesenggol, karena kepala konektor akan langsung terlepas. Konektor charger jenis ini sudah tidak lagi digunakan oleh Apple di era kejayaan port USB Type-C yang juga digunakan untuk charging baterai. Meskipun tampaknya Apple kembali mempopulerkan MagSafe pada aksesoris untuk iPhone 12 series yang baru. Tapi untungnya banyak produk buatan third party yang mengakomodir hal ini. Salah satunya adalah salah satu produsen aksesoris favorit gue, yaitu Baseus. Random trivia, Baseus adalah singkatan dari Based on User. Gue pernah baca di mana gitu, lupa zaman dulu banget. Magnetic Converter Baseus ini magnetnya cukup kuat, bentuknya cakep, dan secara fungsi tidak mengganggu keberadaannya ketika Magic Keyboard dilipat. Aksesoris yang nggak begitu penting, tapi bikin nyaman buat gue, dan sangat gue rekomendasikan untuk setup iPad Pro dan Magic Keyboard. Buat teman-teman yang khawatir, sisi samping iPad Pro kok tetap telanjang ya ketika menggunakan Magic Keyboard case? Nah, aksesoris yang ketiga ini akan membuat iPad kalian menjadi lebih tertutup auratnya. Namanya adalah cover body case buatan Switch Easy.
Case ultra tipis ini memang tidak menawarkan proteksi yang kuat atau tahan banting, tapi case ini kompatibel untuk digunakan bareng dengan Magic Keyboard. Dengan adanya magnet yang ditanam di dalam cover body, iPad Pro yang menggunakan case ini tetap dengan mudah dapat dikoneksikan dengan Magic Keyboard. Secara fungsi konektivitas juga nggak ada masalah, karena case ini dilengkapi dengan Smart Connector Pins yang berfungsi sebagai pass-through konektor antara iPad Pro dengan Magic Keyboard. Jadi bisa tetap langsung terkoneksi dengan instan. Dan juga tetap bisa di-charge melalui port USB Type-C di Magic Keyboard. Sayangnya, pada bagian bawah case ini tetap tidak mengcover iPad secara sempurna. Hal ini dibuat demikian supaya Magic Keyboard tetap bisa ditutup dengan rapat ketika digunakan bareng cover body. Tapi paling enggak, iPad Pro kalian sekarang terlindungi bagian belakangnya ketika digunakan tanpa Magic Keyboard. Sebagai bonus, pada bagian atas dari case ini terdapat slot Apple Pencil yang berfungsi sebagai pelindung ketika pensilnya dilekatkan secara magnetik pada sisi samping iPad Pro. Sehingga pensilnya nggak gampang kesenggol dan jatuh ketika diletakkan pada posisi ini. Lanjut ke aksesoris yang keempat. Di zaman pandemi ini, selain kita harus membiasakan diri menggunakan masker, kita juga tampaknya semakin dipaksa untuk terbiasa dengan dongle USB atau hub untuk menambah berbagai port pada device yang kita gunakan. Apalagi iPad Pro yang hanya memiliki satu port USB Type-C. Sebagai sebuah device yang digunakan untuk menggantikan laptop, sebuah USB Type-C hub menjadi aksesoris wajib untuk dimiliki. USB Type-C hub pilihan gue adalah Baseus 8-in-1 yang memiliki banyak port dalam satu hub yang bentuknya Mac banget. Dengan ukurannya yang cukup ringkas, hub ini memiliki 8 port yang terdiri dari 3 port USB 3.0 Type-A yang bisa dicolok dengan flash disk, external hard disk, ataupun mouse, sebuah SD card slot, dan sebuah micro SD card slot untuk membaca kartu memori, sebuah HDMI port untuk koneksi dengan monitor atau LED TV, sebuah VGA port untuk koneksi dengan proyektor atau monitor jadul, dan sebuah USB Type-C power delivery port untuk menyalurkan daya, sehingga iPad Pro tetap dapat di-charge baterainya sambil menggunakan hub ini. Sebenarnya, hub ini diperuntukkan untuk digunakan dengan laptop konvensional, bukan untuk iPad Pro. Lalu, kenapa nggak pakai USB Type-C hub yang khusus didesain buat iPad Pro? USB hub yang desainnya menempel pada bodi iPad menurut gue memiliki beberapa kelemahan, seperti aksesoris yang menggantung pada hub yang menempel port USB Type-C akan membebani port tersebut. Kasian ya, port USB Type-C-nya kalau dibebani dengan beban hidup banyak-banyak. Udah gitu, seringkali USB hub menjadi panas ketika digunakan. Nah, kalau hubnya nempel pada bodi iPad, bisa-bisa iPad-nya ikut kegerahan. Nggak baik buat kesehatan iPad-nya. Terus, kan iPad-nya dipakein cover body. Tipe hub yang menempel pada bodi biasanya sering nggak muat colokannya karena terhalang case ini. Dan yang terakhir, hub yang ukurannya lebih mini sudah barang tentu jumlah portnya lebih sedikit. Wih, nggak kerasa udah sampai ke aksesoris wajib yang terakhir. Meski udah ada trackpad pada Magic Keyboard, terkadang kita tetap butuh mouse supaya lebih mantep ketika kerja dalam waktu lama dan membutuhkan pointing device yang lebih presisi. Mouse yang bisa digunakan dengan iPad Pro bisa mouse apa aja ya. Tapi khusus untuk mouse yang gue gunakan bareng iPad Pro, gue akhirnya memilih Apple Magic Mouse 2. Bentuknya sangat futuristis, matching banget kalau disandingkan dengan iPad Pro dan Magic Keyboard yang modern dan minimalis. Meski sedikit mengorbankan sisi ergonomis, alias kurang nyaman digunakan kalau belum terbiasa. Alasan utama kenapa Magic Mouse ini adalah mouse terbaik untuk iPad adalah kompatibilitas fungsinya yang dijamin tanpa kendala. Dengan mouse ini, klik kiri, klik kanan, swipe horizontal, scroll vertikal, lancar jaya selalu. Fungsi swipe horizontalnya juga sangat berguna buat gue ketika sedang mengedit video. Sedangkan mouse-mouse lain selain bikinan Apple, seringkali fungsi scrollnya tersendat-sendat. Dengan sensor laser tracking yang bisa digunakan di hampir semua permukaan, mouse ini juga bekerja dengan baterai lithium dengan kapasitas 1986 mAh. Baterainya super duper awet banget. Gue udah pakai sekitar sebulan lebih dan nggak pernah gue matiin, sebelum akhirnya minta di-charge. Untuk nge-charge mouse ini bisa menggunakan kabel Lightning to USB, yang posisinya bikin mouse ini nggak bisa digunakan ketika di-charge. Awkward. Baiklah teman-teman, segitu aja dulu video kali ini. Itu tadi beberapa aksesoris wajib untuk iPad Pro atau iPad Air 4 sebagai pengganti laptop versi gue. Nantikan tips-tips lain seputar iPad Pro dan pergadgetan lainnya. Kalau teman-teman punya tips yang lain, silahkan tinggalkan komentar ya. Assalamualaikum.